Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab pembahasan syarat sah puasa Ramadan. Jadi ini syarat-syarat ini menunjukkan puasa seseorang itu dianggap sah. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka puasanya tidak dianggap sah. Atau bisa jadi karena ini syarat, maka menunjukkan seseorang itu sejatinya wajib puasa atau tidak. Yang pertama adalah Islam, beragama Islam. Artinya, ketika seseorang non-muslim misalnya puasa, maka puasanya tidak sah. Karena ada selain muslim itu juga puasa. Nasrani juga puasa, Hindu juga puasa. Bahkan mirip, bukannya sore. Ya mungkin beda-beda sedikit lah. Kita adzan maghrib, mereka agak malam sedikit atau agak sebelum maghrib. Walaupun mereka puasa mereka dianggap tidak sah karena mereka bukan orang muslim. Ini kita berbicara tentang agama kita, gitu. Perlu disepakati, ini kita membicarakan agama kita menurut keyakinan agama kita. Jadi jangan disalahartikan, puasa enggak sah. Ya bagi kita enggak sah. Begitu juga bagi mereka, puasa kita enggak sah bagi mereka. Maka ketika seseorang dia tidak beragama Islam, maka puasanya dianggap tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah seseorang kecuali dia beragama Islam. Sedangkan puasa niku ibadah napa mboten Bapak Ibu sekalian? Ibadah. Namanya ibadah ya harus syaratnya terpenuhi, yaitu muslim. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata orang tersebut itu masuk Islam? Apakah dia wajib puasa? Mengganti puasanya? Karena dia ketika itu dia masih non-muslim. Wajib ganti itu, wajib ya. Kemudian dia masuk Islam. Misalnya masuk Islam ketika usia 40 tahun. Artinya setidaknya 30 tahun dia tidak puasa. Apakah perlu mengganti? Buatan lantas tidak perlu mengganti. Kemudian permasalahan kedua, misalnya seseorang dulunya muslim, kemudian murtad, kemudian 5 tahun kemudian masuk Islam lagi. Apakah perlu mengganti puasanya selama 5 tahun? Ganti. Yang mengatakan ganti monggo angkat tangan. Enggak usah takut salah. Enggak usah takut salah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau salah enggak dosa insyaallah. Nah, enggak dikurangi nilai juga. Jadi kalau misalnya orang murtad, kemudian 5 tahun setelahnya dia masuk Islam lagi, apakah puasa 5 tahunnya diganti? Tidak perlu diganti. Ini permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, misalnya seseorang dulunya muslim, kemudian 5 tahun kemudian dia murtad. 5 tahun kemudian dia murtad. Setelah murtad dia masuk Islam lagi. Ya tadi saudo ya tadi berdua. Setelah itu
Nah, Murtad lagi. ternyata ketika dia masuk Islam lagi tadi, mungkin dia masuk Islam selama 3 tahun. 3 tahun masuk Islam. Ternyata ketika 3 tahun ini atau sebelumnya, sebelum dia murtad yang pertama, dia pernah meninggalkan utang puasa ketika dia masih muslim. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika 3 tahun itu dia mungkin salah satu di tahun pertama mungkin dia utang puasa 7 hari. Karena ternyata wah saya udah nggak mulai biasa lagi gitu. Akhirnya tahun pertama utang 7 hari. 3 tahun masuk Islam. Kemudian ternyata 1 tahun setelahnya dia murtad lagi. Terus masuk lagi. Kemudian masuk Islam lagi. Nah, utang puasa yang 7 hari tadi, ketika dia masuk Islam lagi, ini utangnya ketika dia muslim. Tapi setelah itu dia murtad. Maka namanya orang murtad nggak perlu mengganti puasanya. Kemudian setelahnya dia masuk Islam lagi. Gimana hukum puasa yang 7 hari yang dulu dia nggak bayar utang? Kodok. Apakah harus mengganti? Iya, dikodok. Loh, padahal udah dilewati murtad loh. Yang muslim Muslim lagi. Ya. Itu kan muslim. Nah, betul. Jadi dia harus mengganti kodok puasanya 7 hari tersebut. Walaupun sempat terpisah dengan murtad, kemudian masuk Islam lagi. Selama dia punya utang, ketika posisinya dia masih muslim, maka dia tetap dihitung ketika dia kembali ke servernya lagi. Balik ke laptop. Nah, jadi seperti itu. itu nggak ada batasan ya. Muslim kafir balik lagi muslim, nggak ada batasan. Kalau 3 kali, 4 Nggak kali ada. nggak ada. Intinya dia punya utang ketika dia muslim. Nggak, maksudnya masuk muslim Boleh nggak? boleh nggak? Itu Nggak. ada batasan nggak berapa kali dia Nah, kalau ditanya boleh nggak murtad, jelas nggak boleh. nggak. Maka jangan sekali-kali nyoba untuk murtad. Tenang. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang misalnya ya dulunya muslim, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam, dosa-dosanya Allah ampuni. Dosa-dosanya Allah ampuni. Ketika dia masih murtad. Masih murtad. Iya. Dosa-dosa mungkin dia pernah nyoba berhala, pernah nyoba ini, pernah lain sebagainya, ngasih sesajen, maka dosanya Allah ampuni ketika dia masuk Islam. Walaupun begitu jangan coba-coba murtad. Tapi nggak ada batasan berapa. Nggak ada batasannya. Dulu kan ada menteri itu yang keluar masuk Islam. Bu. Jangankan menteri, Bu, Menteri. sahabat itu ada loh. Oh, Jadi ada sahabat Nabi itu, dia masuk Islam, ketemu Nabi. Jadi definisi sahabat itu kan setiap orang yang pernah ketemu Nabi langsung, itu masuk kategori sahabat. Wa in takhallala liddatan fil asah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan walaupun setelahnya dia murtad, kemudian masuk Islam lagi. Jadi ada sahabat dulunya dia muslim ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasulullah Allah wafatkan, dia murtad. Kemudian dia masuk Islam zamannya Khalifah Utsman atau siapa gitu. Dia masuk Islam lagi. Apakah dia sahabat? Ya, dia sahabat. Dan itu pernah terjadi di kalangan sahabat. Tapi jangan pernah coba-coba. Oh, sahabat aja murtad kok, masa aku orang lain. Ya jangan. Namanya hidayah itu nggak ada yang tahu. mati ya keadaan kafir. Ya kalau mati dalam keadaan kafir ya naudzubillahi min dzalik. Kan ada orang itu 70 tahun ibadah kepada Allah, kemudian murtad, setelah murtad dia Allah wafatkan. Maka jangan coba-coba untuk murtad. Begitu juga jangan coba-coba cari su'ul khotimah. Contoh, kita tahu ini haram nggak apa-apa, tetap diterjang. Nggak tahu setelahnya kita meninggal. Itu bisa jadi menjadi ciri-ciri su'ul khotimah. Walaupun dia masih muslim,
walaupun dia masih muslim. Maka jangan coba-coba mencari su'ul khotimah. Oh ini haram, nggak apa-apa lah, kan terpaksa. Nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang lain ini kan perlu diurai. Terkadang nggak ada yang lain itu karena kita nggak mau usaha. Selama masih memungkinkan ya kita berusaha cari yang halal. Ini syarat pertama adalah Islam. Kemudian syarat kedua, Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah balik. Maka bagi orang yang belum balik, misal balik nama balik pubertas. Balik niku pubertas. Laki-laki ini basah umumnya, perempuan haid. Balik mana? Jadi sudah balik. Bukan balik pulang ya. Balik. Maka ketika seorang anak kecil, misalnya anak-anak dia belum balik, belum dewasa, maka dia nggak wajib puasa. Nah, bagaimana seandainya kalau ternyata anak kecil tersebut itu puasa? Misalnya anak usia 7 tahun. 7 tahun kan belum balik ya. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu paling cepat 12. Umumnya 15. Kalau perempuan paling cepat itu 10 tahun. Lulus SD umum biasanya loh, kebanyakan itu sudah balik, sudah mens. Walaupun ada yang mensnya itu setelah SMP atau SMA ada. Tapi biasanya setelah lulus SD itu perempuan sudah mens. Apakah ketika dia puasanya sah? Puasanya sah. Dan dia dapat pahala. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia baliknya di siang hari Ramadan? Kan namanya balik itu kan nggak bisa dikira-kira. Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Dia kira, oh biasanya teman-teman saya itu 10 tahun misalnya sudah pada balik. Saya sampai 15 tahun belum mens misalnya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ketika puasa Ramadan di siang hari tiba-tiba dia mens. Atau laki-laki tiba-tiba ujuk-ujuk, maksudnya perempuan paling cepat itu kan 9 tahun umumnya. Tiba-tiba ketika dia masih usia 7 tahun, siang hari Ramadan tiba-tiba mens. Ini jangan-jangan mungkin ini misal. Karena namanya fikih itu semua ada permisalan, Bu. Memang ada. Kalau kau dicari insya Allah ada, Bu. Cuma saya nggak tahu aja, tapi insya Allah ada. Jadi misalnya ada orang 7 tahun perempuan, tiba-tiba dia mens. Walaupun ini di luar kebiasaan. Nah, bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya batal. Permasalahannya sebelumnya dia nggak puasa karena dia masih ngerasa anak 7 tahun. Dia 7 tahun kan belum balik. Bahkan kadang, mohon maaf, anak-anak di sekitar kita itu 7 tahun biasanya puasanya nopo? Poso nopo? Poso manuk kodang, poso beduk, manuk kodang, puasa setengah hari. Misalnya adzan duhur makan. Padahal kan puasa sejak terus puasa apa? lagi. Terbitnya fajar, artinya sejak subuh sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Selain itu nggak ada puasa, itu bukan dianggap puasa gitu loh. Sejatinya itu bukan puasa, nahan lapar. Tapi tetap anak kecil itu tetap dilatih untuk puasa. Ya nggak apa-apa kan, mereka juga belum terbebani syariat, boleh bagi mereka sebagai bentuk latihan. Nah permasalahannya karena dia masa 7 tahun, dia biasanya puasa setengah hari misalnya, biasanya puasa beduk. Tiba-tiba ketika duhur dia makan. Setelah duhur ternyata dia
haid misalnya perempuan, gimana dengan puasanya? Gimana dengan puasanya? Syarat wajibnya sudah langsung. Puasanya ya nggak batal, tetap sah. Ya, puasanya nggak sah. Ya nggak sah. Ya dia tetap bernilai pahala, dapat pahala berusaha. Tapi permasalahannya karena dia haidnya itu setelah duhur, lantas bagaimana? Dia nahan makan sampai maghrib. Sampai maghrib. Kenapa? Karena dia sudah balik. Karena terkadang begini, Bu. Anak-anak itu kadang ketika puasa, duhur itu makan. Ketika nanti dengar adzan asar, minta makan lagi. Namanya ini anak-anak. Tapi ternyata dia haidnya kecepatan. Maka dia tetap nahan makan sampai maghrib. Kemudian besoknya dia adalah puasa full dari subuh sampai maghrib dan seterusnya. Dia kan nggak puasa ya kan, walau haidnya itu tadi. Dia artinya sudah balik, dan ketika sudah balik dia sudah terbebani syariat harus puasa. Kalau misalnya sebelumnya misalnya dia hari-hari biasanya nggak haid, dia makan ketika asar nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia puasa nggak puasa kan tetap nggak masalah karena belum terbebani syariat, belum diwajibkan untuk puasa, belum wajib bagi dia. Nah, seperti itu. Dengan misalnya baliknya ternyata di siang hari Ramadan. Dalilnya adalah Rufi al-qalamu an salasatin. Sejatinya 3 orang, dan salah satunya adalah seorang yang belum balik, as-sabihat tayah talim, yaitu seorang anak yang belum mimpi basah. Maka dia belum terbebani syariat, belum diwajibkan untuk menjalankan ibadah, tapi tetap dianjurkan untuk dilatih. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, yang pertama adalah dia harus beragama Islam, syarat sah puasanya. Yang kedua, dia harus balik dewasa, mimpi basah atau haid. Yang ketiga, dia adalah berakal. Dia berakal. Artinya apa? Orang gila dia nggak wajib puasa. Jadi kalau misalnya ada orang nggak puasa di siang hari Ramadan, ada kemungkinan pertama mungkin dia haid, mungkin dia gila, atau mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia musafir. Kalau dia nggak sakit, misalnya nggak sakit, siang-siang makan di warung pecel SGPCL, kemudian kan insya Allah nggak sakit, bisa ke warung kok, kecuali warungnya depan rumah. Nggak sakit, nggak. Musafir, ternyata tonggone dewe, berarti nggak. Haid, ternyata laki-laki. Kemungkinan terakhir ya ini gila. Jadi kalau main itu ya anggap aja orang gila. Ngoten. Anggap aja gila gitu. Betul begitu. Iya jangan. Oh gila loh. Ya jangan. Gila. Ya sudah. Ya kita husnudon saja, tapi jangan ngomong kamu orang gila ya. Haid enggak, musafir enggak, sakit juga enggak. Ya jangan ngomong. Udah, ya kita nasihati, Pak, Bu, Mas, Mbak, wajib puasa. Jangan siang-siang malah makan di warung. Dan biasanya kayak itu disiasati. Enggak warung misalnya satu kampung atau satu kelurahan, pindah. Misal dia tinggalnya di Wedomartani, makannya di Pakem. Buyutnya ya Bu ya. Makannya di Pakem. Kadang kan begitu.
Makanya di kampung saya itu ada rumah makan terkenal sampai masuk TV. Udah puluhan tahun. Itu kalau siang-siang ke situ, saya kan pernah beli sego pecel siang-siang karena waktu itu adik saya nggak puasa. Adik saya nggak puasa, ibu saya juga nggak puasa. Karena Sabar anak nanti, kecil Bang. nyusui. Saya diminta untuk beli makan. Dan di kampung itu yang buka itu cuman itu. Akhirnya saya ke situ tak lihat. Ya saya waktu masih kecil ya, tak lihat. Ketika saya datang tuh pada malu semua anak kecil makan ke sini ya. Itu toko-toko kabeh ya. Macam-macam, ada yang dari Karanganyar, dari Solo, dari Wonogiri, dari Sragen. Padahal saya di Sukoharjo. Jauh juga ya. Nah, begitu. Jadi Maaf, permasalahannya begini. Orang majnun, orang yang gila itu dia tidak wajib puasa. Nah, permasalahannya kalau misalnya dia sudah niat puasa, saya besok niat puasa, tiba-tiba Kumat. setelah subuh gila, gimana hukum puasanya? Padahal dia sudah niat puasa, sudah sahur. Gimana hukum puasanya? Setelah sholat subuh, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba jadi orang gila. Mungkin nggak? Ya mungkin. Stres, misalnya tiba-tiba dapat dikabari, Bapak dapat uang 10 M. Oh, saking senangnya jadi gila. Kan mungkin. Nah, gimana hukum puasanya? Dapat pahala. Tidak wajib. Apakah dia perlu mengganti puasanya? Hah? Apakah dia perlu mengganti puasanya? Jawabannya iya. Harus ganti puasanya. Gila. Orang gila masih ganti. Tapi kan Lah kan niat sebelum dia puasa. gilanya setelah sholat subuh. Sebelumnya kan sudah niat masih waras. Ya sebelumnya kan masih waras, Bu. Kapan gantinya? Nanti kalau sudah nggak Waras gila lagi. lagi. Kalau waras lagi ya baru ganti. Entah dia ingat utang puasanya apa enggak ya Allah alam. Maka keluarganya ya tugas keluarganya untuk mengingatkan. Itu pembahasan pertama. Kedua, misalnya dia sudah setengah hari puasa. Misalnya jam 2 tiba-tiba dia gila. Dia sudah sahur, sudah niat, dia sempat puasa. Tiba-tiba ketika jam 2 siang jadi orang gila tiba-tiba. Ini bukan pura-pura gila ya, gila beneran. Gimana hukum puasanya? Apakah perlu mengganti? Ganti kan. Bukannya nunggu maghrib, Pak. Bukannya nunggu maghrib. Nah kan setelah itu nggak ada pembahasannya, Pak, karena dia kan udah dianggap gila gitu loh. Ini masalahnya gimana puasanya yang tadi sebelum gila. Sah mungkin. Apakah dia perlu mengganti puasanya ketika dia nanti waras lagi? Ganti mungkin. Nah, Bibon, Mungkin ganti. harus ganti puasa bukan? Ganti. Nanti Kalau yakin. Kalau Yakin. puasa terus sampai sore. Nah, kalau puasa terus sampai sore. Kalau misalnya dia jadi gilanya setelah maghrib, itu sepakat, nggak usah diganti puasanya. Dan bahkan puasa ketika dia puasa selama dia gila, nggak wajib diganti. Permasalahannya adalah sebelum dia gila gitu loh. Sorenya misalnya jadi gila, puasanya itu sah apa enggak? Perlu diganti atau tidak? Maka ketika seperti ini, puasanya dianggap sah dan nggak perlu ganti. Kurang 4 jam lagi dokter. Ya nggak perlu diganti. Ya. Beda kalau misalnya dia gilanya setelah subuh. Gilanya jam-jam poso gila. Gila jam buka sadar. Ini kalau yang Batin telas. kalau itu sama seperti gila atau bentuk Nah, Bu. penyakit lain? Nanti sabar. Makanya kita rinci sedikit demi sedikit, Bu.
Jadi kalau orang yang gila, dia dia nggak wajib Ganti. mengganti. Tapi permasalahannya kalau dia tadi misalnya gilanya setelah subuh atau pas subuh gila, dengar adzan subuh langsung tiba-tiba jadi gila, jadi orang gila. Maka dia wajib ganti puasanya. Tapi kalau misalnya dia sudah sempat puasa misalnya sampai siang, minimal siang lah, maka dia nggak perlu mengganti puasanya. Dan puasa selama dia gila nggak perlu diganti, karena sejatinya dia nggak wajib puasa. Bisa dipahami? Aslinya loh saya bingung. Loh, aslinya pripun, Bu? Kalau subuh Nggih. dia gila. Ya. Terus berarti kan proses kedepannya tuh udah nggak puasa. Heeh. Nah yang diganti itu yang posisi di Ya mana? hari itu. Harinya ganti. Misal dia gampangannya ngeten, Bu. Ini tanggal 17 November 2022. Tiba-tiba Pak Paijo, nggak ada Pak Paijo kan? Ada. Pak Paijo 17 November 2022 gila setelah sholat subuh. Anggap aja ini bulan Ramadan. Kemudian dia gila sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun dia jadi waras. Artinya ketika dia waras, dia wajib mengganti puasanya pada tanggal 17 November 2020. Sehari tok itu. Oh gitu. Sehari tok. Atau misalnya dia punya utang sebelumnya. Ya seperti tadi orang kafir tadi. Ternyata dia pada 17 sudah lewat setengah Ramadan. Bolongnya ternyata 10. Nah ketika dia sadar waras, ya bayar utangnya tadi sama 10 tadi. Ya, paham. Bisa dipahami ya? Paham. Cuma sehari ya di. Ya cuma sehari. Hari sisanya selama dia gila itu enggak diganti, Nggak masuk wajib ya. enggak masuk wajib. Makanya perlu diganti selama dia terbebani syariat. Kalau enggak terbebani syariat enggak perlu diganti. Ini permasalahan syarat ketiga adalah dia berakal. Kemudian syarat keempat, Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia dalam kondisi sehat. Kondisi sehat. Artinya sehat itu dia tidak sakit. Sakit itu contoh sakit yang mana ketika seseorang itu tidak memungkinkan untuk puasa. Dan masuk di dalam kategori di sini adalah orang yang sakit parah atau orang yang sakit yang mana dia setiap berapa jam sekali harus minum obat. Orang yang sakit parah atau setiap beberapa jam sekali dia harus minum obat. Kalau dia nggak minum obat bisa parah. Maka ini menunjukkan misalnya kalau meriang tetap poso ya. Meriang, mumet, bagi mumet mikirnya tang satu puasa. Karena ini sakitnya nggak parah, dia memang sakit, tapi sakit yang tidak menghalangi seseorang untuk puasa. Maka ketika dia sakit, dia tidak terbebani syariat untuk melaksanakan puasa. Nah, bagaimana dengan puasanya hari itu? Maka puasanya hari itu dia wajib untuk menggantinya setelah bulan Ramadan. Itu dilihat dari kondisi masing-masing. Contoh, dia sakit karena mohon maaf ternyata karena sudah tua, sudah sepuh. Maka ketika dia sakitnya karena dia sudah tua, sudah sepuh, maka bagaimana dengan puasanya? Dia harus mengganti puasa tersebut atau bayar fidyah? Bayar fidyah. Begitu juga dengan orang yang sakitnya parah. Sakitnya parah bertahun-tahun, maka dia cukup bayar fidyah. Orang sakit kok suruh puasa, susah. Bagi orang yang bertahun-tahun harus minum obat, karena ada orang tahun-tahun minum obat terus dan gak boleh telat obatnya. Dan itu obatnya setiap hari. Ada model-model seperti itu ada. Maka dia tidak perlu mengganti puasa, maka dia cukup bayar fidyah.
Ya, besarnya berapa? Sehari seperti memberi makan satu orang fakir miskin. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sakit? Dia misalnya sakit, misalnya dia sakit, sakit, misalnya sakitnya agak parah. Kemudian dia puasa, boleh nggak? Boleh nggak puasanya? Boleh nggak dia puasa? Boleh. Sah nggak puasanya? Boleh. Tapi dengan catatan dia ketika dia puasa tidak memberikan madorot, malah bahaya. Karena kan ada orang ketika sakit kalau dia puasa malah tambah parah. Tapi ada orang sakit malah justru suruh puasa. Wonten toh? Ada. Nah, sama lambung sakit sembuhnya puasa. Bahkan saya kemarin tuh ketemu dengan salah seorang pengurus di LTQ di Catur Tunggal. Dia cerita, Ustaz, saya ini punya penyakit asam lambung itu udah akut. Saya kata dokter, saya tuh harus minum obat setiap berapa jam sekali. Kemarin saya paksa untuk puasa. Ternyata apa? Namanya orang puasa kan nggak minum obat ya otomatis. Padahal setiap jam dia harus minum obat. Ternyata malah asam lambung saya sembuh. Maka ketika seperti itu dia boleh puasa, bahkan puasanya sah. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia sedang safar, maka hendaklah dia mengganti puasa di lain hari. Maka ketika sakitnya itu sudah hilang, dia sembuh dari penyakitnya yang menghalangi orang tersebut dari puasa, maka hendaklah dia mengganti puasanya pada hari-hari yang dia tinggalkan. Misalnya Ramadan dia karena sakit seminggu, maka dia harus mengganti puasanya selama seminggu. Ini syarat sah keempat adalah dia sehat. Syarat sah yang kelima adalah dia iqomah. Iqomah ini apa? Menetap. Iqomah itu bukan komat nih, bukan hanya komat. Iqomah dia menetap, bukan sedang safar. Maka ketika dia sedang safar, maka dia tidak wajib puasa. Contohnya dia safar dari Jogja ke Jakarta, maka dia nggak wajib puasa. Nah, bagaimana kalau seandainya dia puasa? Sah nggak puasanya? Sah, boleh. Tapi jangan ketika puasa, ketika Ramadan sengaja safar, menyengaja safar. Begitu juga menyengaja safar ketika hari Jumat, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan ketika Jumat sengaja safar bepergian, misalnya ke Makassar sengaja hari Jumat, disengaja saya hari Jumat aja lah, biar nggak wajib apa? Nggak wajib sholat Jumat. Kan musafir nggak wajib sholat Jumat. Maka jangan. Kalau bisa dia safarnya sebelumnya, Kamisnya, atau setelah sholat Jumat gitu loh. Jangan tiketnya nyari yang jam 9. Yo, wes nggak ketemu Jumatan. Mendarat di Makassar udah selesai Jumatannya. Maka jangan sengaja itu. Maka harus sebelumnya atau setelahnya. Syukur-syukur kadang waktunya masih longgar, beli tiketnya setelah Jumatan. Jumatannya sengaja di bandara. Mungkin nggak Jumatan di bandara? Mungkin. Jumatan di bandara dulu, setelah itu baru berangkat. Ini bermukim ada batasnya nggak sebagai Mukim itu dia tinggal paling nggak ya 3 hari. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Maka ketika dia bukan orang yang mukim, bukan orang yang menetap, maka dia tidak wajib puasa. Dan kalau seandainya dia puasa, dia sepuasanya sah dan tidak perlu mengganti.
yang dia ganti adalah selama dia tidak berpuasa tersebut. Yang keenam ini Suci dari haid. suci dari haid dan Lemah akal nifas. tadi sudah ya? Sudah ya? Berakal sampun. Lemah akal. Lemah akal sudah. Antara orang gila dan lemah akal itu kode atau beda? Lemah akal. Lemah akal itu maktu. Maktu. Maktu itu orang yang akalnya itu datnyeng lah. Setengah-setengah. Oh, datnya. Akalnya setengah-setengah. Sok miring, sok waras. Kadang nek waras ngomongnya seperti bujangga. Ketika nggak waras ngomongnya ngelantun. Wajib puasa nggak? Ya. Enggak. Jadi lemah akal. Jadi 50-50. Suci. Nggak wajib puasa. Tapi dia wajib untuk Dari haid dan nifas. mengganti. Misalnya dia sempat waras gitu loh. Warasnya misalnya 3 jam gitu. Warasnya 3 jam dia ya, atau dia sempat misalnya maktu di sini lemah akal. Dia udah niat puasa. Sudah niat puasa, ternyata tiba-tiba apa? Setelah sholat subuh tiba-tiba kambuh gitu. Penyakitnya kambuh. Maka dia harus mengganti. Kecuali kalau dia sudah dapat setengahnya, maka tidak perlu mengganti. Wallahu taala alam. Ini yang terakhir, ini pembahasannya Nomor 6. paling panjang. Tapi tanya kenapa ditaruh di terakhir ya? Yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Maka bagi orang yang haid atau orang yang nifas, dia tidak wajib puasa. Dan tidak perlu mengganti puasanya bagi orang yang haid. Kalau nifas, dia wajib mengganti puasanya. Tidak wajib berpuasa tapi mengganti toh kalau haid. Gimana? Tadi berarti tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Tapi mengganti Mengganti. puasanya. Alhamdulillah. Berarti yang dengerin. Nyimak. Mulai kok agak aneh yo. Makanya kalau semakin siang itu perlu kita tes. Wah, pinter ngeles. Enggak ngeles, Bu. Karena saya itu sadar, Bu. Siang itu semakin siang, semakin ngantuk. Ya, saya kan juga pernah mengalami seperti ibu-ibu. Juga kelihatan loh. Ngalami tua deh. Enggak mengalami itu, Bu. Mengalami ngantuk. Semua kita kan pernah ngantuk, Bu. Ubah-ubah ke salah itu. Jadi kalau orang haid, dia kan wajib ganti puasa. Begitu juga dengan nifas. Ya. Alhamdulillah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah ketika seorang perempuan itu dia sedang haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Maka itu adalah lemah akal akalnya. Wa yajibul qada'u 'alaihima, dan dia wajib untuk mengganti puasanya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, sesungguhnya kami diperintahkan untuk mengganti puasa kami, sedangkan kita tidak disuruh untuk mengganti sholat kami. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.